Bonjour, hello, konnichiwa. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kerjasama bilateral dan strategi Indonesia untuk menuju negara maju. Perkenalkan, saya Jonathan Teguh Hidayat. Hari ini akan menjelaskan tentang pengertian kerjasama bilateral. Yaitu kerjasama bilateral merujuk pada kerjasama antara dua pihak atau negara-negara dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, keamanan budaya, dan lainnya. Ini melibatkan pertukaran sumber daya informasi, teknologi, dan keahlian untuk mencapai tujuan bersama atau meningkatkan hubungan antara kedua pihak. Kerjasama bilateral dapat melibatkan perjanjian, kesepakatan, atau program yang disusun secara khusus antara dua negara atau saling mendukung dan memperkuat hubungan mereka. Seperti contohnya Prancis dalam bidang politik. Jadi, hubungan bilateral Indonesia-Prancis telah terjalin baik dengan sejak September 1950. Terdapat kesamaan prinsip antara kebijakan politik luar negeri Prancis, yaitu politik bebas aktif Indonesia dan politik independen Prancis. Prinsip tersebut menjadi landasan bagi kedua negara dalam membina hubungan luar negerinya. Indonesia dan Prancis menjalin hubungan kemitraan strategis sejak 1 Juli 2011. Hubungan kedua negara cenderung terus meningkat tanpa masalah signifikan yang mengganggu pada 24 November 2021. Menlu kedua negara menandatangani Plan of Action of the Defending of Strategic Partnership sebagai capaian dari 10 tahun kemitraan strategis yang akan menjadi kompas bagi hubungan dan kerjasama bilateral selama periode 2022 sampai 2027. Halo, selamat siang teman-teman semua. Saya Andika. Saya siang ini akan menjelaskan hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Indonesia di bidang perdagangan. Amerika Serikat merupakan mitra strategis dan mitra dagang terbesar kedua bagi Indonesia sejak 2 tahun berturut-turut pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2022, total nilai yang terkumpul dari perdagangan ini mencapai 30,75 US dollar, naik 16,67% pada periode yang sama pada tahun sebelumnya. Nilai ekspor RI ke KS tahun 2022 pada bulan Januari sampai September sebesar 21,97 miliar US dollar, naik 20,38% dibanding pada periode yang sama pada tahun sebelumnya. Bertujuan untuk menaikkan devisa negara, terutama devisa negara Indonesia. Baik, saya Kenneth akan menjelaskan hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang di dua bidang, yaitu yang pertama infrastruktur dan maritim. Jadi di bidang infrastruktur, Indonesia dan Jepang memiliki kerjasama di bidang transportasi, otomotif, dan pembangunan pelabuhan dengan tujuan agar pembangunan dalam negeri dapat berkembang dan maju. Contohnya Pelabuhan Patimban, MRT Jakarta, dan kereta semi cepat Jakarta-Surabaya. Baik, saya Gary dan saya kali ini akan melanjutkan penjelasan hubungan bilateral Jepang dan Indonesia di bidang maritim. Seperti yang kita ketahui, yang dijelaskan oleh Kenneth sebelumnya yaitu infrastruktur. Dan saya akan melanjutkannya di bidang maritim. Apa itu maritim? Maritim biasanya berhubungan dengan lautan ataupun perairan. Kerjasama bilateral Indonesia dan Jepang di bidang maritim melibatkan sejumlah inisiatif seperti pengembangan pelabuhan, peningkatan keamanan laut, serta kerjasama dalam pengelolaan sumber daya laut. Contohnya, kemitraan keduanya tercermin pada hibah kapal patroli, pengembangan sentra perikanan, dan kerjasama antara Bakamla dan Japan Coast Guard atau CGC. Baik, sudah materi hubungan bilateral. Selanjutnya ada materi yang akan dijelaskan oleh teman kita, Kristodeo dan juga Rifanya. Baik, perkenalkan saya Kristodeo. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi pembangunan di bidang kesehatan dan juga di bidang ekonomi. Jadi saat ini pemerintah dengan masyarakat lagi berupaya menjadikan Indonesia negara yang maju dengan rencana dan strategi di bidang kesehatan dan juga di bidang ekonomi. Oke, baik, kita masuk ke dalam strategi pembangunan di bidang kesehatan. Jadi pada saat ini merupakan salah satu faktor penentu bagi peningkatan produktivitas masyarakat, sehingga kondisi tersebut erat kaitannya dengan pembangunan untuk menuju negara maju.
makin berkualitas tingkat kesehatan, makin tinggi tingkat kesejahteraannya. Oleh karena itu, tindakan meningkatkan dan memperbaiki layanan kesehatan merupakan upaya mewujudkan Indonesia yang maju. Program-program yang dapat dilakukan seperti yang pertama yaitu menyediakan tenaga kesehatan, yang kesehatan yang berkualitas, yang kedua memperkuat program promotif dan preventif, yang ketiga menggalakkan program pemenuhan gizi dan imunisasi data, yang yang kemudian mengedukasi publik akan kepentingannya pola hidup sehat untuk menekankan angka penyakit menular, dan terakhir memperkuat layanan dan akses fasilitas kesehatan atau Faskes tingkat pertama. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam strategi pembangunan di bidang ekonomi. Jadi pada tahun 2024 sampai 2024 melalui rancangan yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pada rancangan tersebut Indonesia mengangkat tema pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan daya saing. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian menyiapkan langkah strategis untuk membantu pertumbuhan perekonomian, antara lain meningkatkan produktivitas, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, meningkatkan daya saing, ekspor manufaktur, dan memperkuat strategi industri hulu. Melalui program tersebut, pemerintah optimis untuk menjaga pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Program-program yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, perbaikan ekosistem ketenaga kerjaan, pengembangan hortikultural berpotensi ekspor. Kemudian yang ketiga, program implementasi manufaktur atau B30. Baik, saya Zepanya Tito Santoso. Nah, saya di sini akan melanjutkan apa yang dikatakan Deo, yaitu strategi pembangunan untuk melakukan Indonesia maju. Di mana Deo menjelaskan bagaimana dalam bidang ekonomi maupun kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan di bidang iptek. Di mana iptek ini makin berkualitas suatu iptek di suatu negara, maka maju pula tenaga yang ada di negara tersebut semakin maju. Di mana melalui kemajuan iptek ini pengelolaan sumber daya alam menjadi lebih efisien. Lalu pengembangan iptek juga memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, sumber dana yang besar, dan koneksi antar pengembangan dalam penggunaan iptek tersebut. Contohnya seperti program pengembangan teknologi industri atau PPTI yang mulai direalisasikan pada tahun 2016 dan telah melewati pada tahap fact finding pada 2020 dengan contoh-contoh proposalnya yang dilakukan hasil fact finding itu sendiri sebagai berikut, yaitu yang pertama penerapan chip KTP elektronik di mana atau dikatakan KTP-EL di Indonesia, lalu pengembangan radar pertahanan udara atau Packet Array 3D, lalu pengembangan sistem populasi mesin jamak hibrida untuk kereta api, lalu pengembangan industri generator ozon untuk penyimpanan produk pertanian, dan yang terakhir desain manufaktur dan uji kelayakan sistem bahan bakar absorbed natural gas atau ENG. Lalu selanjutnya ada di pembangunan pengelolaan sumber daya alam, di mana Indonesia terbilang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah. Lebih dari 27% pendapatan Indonesia berasal dari sektor pertanian maupun perikanan, perhutanan, dari sektor pertambangan, dari sektor penggalian maupun dari sektor industri sendiri. Lalu sumber pendapatan utamanya ini berasal dari komoditas sawit seperti sawit, karet, mineral, minyak bumi, dan gas alam, di mana pengelolaan yang sangat baik mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya alam itu sendiri. Oleh karena itu, sistem pengelolaan SDA ini sangat penting untuk mempertahankan potensi SDA itu sendiri dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia menjadi negara yang maju. Di mana program-program ini peningkatan peranan dari masyarakat itu sendiri dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian hidup sebagai berikut. Yang pertama, ada meningkatkan jumlah dan kualitas anggota masyarakat yang peduli dan mampu mengelola sumber daya alam dengan hemat maupun melestarikan lingkungan hidup dengan baik. Lalu yang kedua, ada pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan hidup melalui pendekatan-pendekatan kayak keagamaan, adat maupun budaya. Lalu ada mengembangkan pola kemitraan dan lembaga masyarakat yang dimana melibatkan berbagai pihak dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup itu sendiri. Lalu perlindungan hak-hak adat dan wilayah dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup itu sendiri. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai kerjasama bilateral dan strategi Indonesia. Strategi apa, Cok? Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai kerjasama bilateral dan strategi pembangunan Indonesia menuju negara maju. Kami sekelompok mengucapkan
Merci, thank you, arigato, terima kasih. Halo, selamat Waduh terang, Dik, sabar Dik.